Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Nur Alia dengan NIM 2406411020 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi, semantik, dan sintaksis untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Asih Wahyuningsi MPD. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, khususnya bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut membentuk pola dan sistem dalam bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonologi mencakup kajian tentang proses terbentuknya, perubahan, dan fungsi bunyi dalam bahasa, termasuk aspek fonetik atau cara bunyi yang dihasilkan, dan fonemik, fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Peran fonologi dalam bahasa. Yang pertama, pembeda makna, yaitu fonem sebagai unit bunyi terkecil dalam fonologi yang berfungsi untuk membedakan makna antar kata. Perubahan satu fonem saja dapat mengubah arti sebuah kata secara keseluruhan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, fonem P dan B membedakan kata seperti padi dan badi. Yang kedua, membentuk kata dan struktur bahasa, yaitu fonologi mengatur bagaimana bunyi-bunyi bahasa dikombinasikan untuk membentuk suku kata dan kata. Aturan fonologis juga berperan dalam proses morfofonemik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi ketika morfem atau unit terkecil membentuk kata yang memiliki makna digabungkan. Yang ketiga, landasan sistem tulisan atau ejaan, yaitu sistem tulisan suatu bahasa atau ejaan idealnya didasarkan pada sistem fonologis bahasa tersebut, terutama dalam fonem-fonemnya. Ejaan yang baik akan mencerminkan bunyi-bunyi yang membedakan makna. Sebagai contoh, ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, EYD, berusaha untuk mengembangkan fonem-fonem bahasa Indonesia secara konsisten. Yang keempat, identitas sosial dan budaya, yaitu variasi dalam pengucapan, seperti aksen dan dialek, merupakan ciri khas fonologis yang seringkali menjadi penanda asal-usul geografis, status sosial, atau sekelompok budaya seseorang. 5. Pengajaran dan pembelajaran Indonesia, yaitu pemahaman tentang fonologi sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing. Jenis-jenis fonologi dalam pembentukan bahasa. Yang pertama, fonetik, yaitu studi tentang bunyi-bunyi bahasa secara fisik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, bagaimana bunyi-bunyi itu merambat sebagai gelombang suara, dan bagaimana bunyi-bunyi dapat diterima dan dipersepsikan oleh telinga. Yang kedua, fonemik, yaitu studi tentang sistem bunyi suatu bahasa tertentu. Fonemik mengidentifikasikan fonem, yaitu unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Yang ketiga, fonologi segmental, yaitu aspek yang berfokus pada unit-unit bunyi individu atau segmen-segmen dalam bahasa, yaitu fonem, serta kombinasi-kombinasinya, serta diftong atau kluster konsonan. 4. Fonologi suprasegmental atau prosodi, yaitu aspek yang mempelajari ciri-ciri bunyi yang melampaui segmen individual, seperti tekanan, nada, intonasi, durasi, dan jeda. Ciri-ciri
suprasegmental seringkali mempengaruhi makna gramatikal atau emosional dalam ujaran atau dapat membedakan kata atau kalimat. Faktor-faktor yang mempengaruhi fonologi. Yang pertama, faktor internal bahasa. Yang kedua, faktor eksternal bahasa. Yang ketiga, faktor individu. Dan yang keempat adalah faktor historis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat, termasuk bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang gramatikal. Ilmu ini mengkaji aturan-aturan yang mengatur hubungan antar unsur dalam kalimat, seperti urutan kata dan fungsi gramatikal, untuk memahami bagaimana makna diekspresikan melalui struktur bahasa. Singkatnya, sintaksis adalah tata kalimat. Jenis-jenis sintaksis. Yang pertama, sintaksis tradisional. Yang kedua, sintaksis deskriptif. Yang ketiga, sintaksis generatif. Yang keempat, sintaksis fungsional. Yang kelima, sintaksis kognitif. Yang keenam, tipologi sintaksis. Dan yang ketujuh, sintaksis dependensi. Unsur-unsur sintaksis ada 4. Yang pertama, frasa. Yang kedua, klausa. Yang ketiga, kalimat. Dan yang keempat, konstituen. Sintaksis berdasarkan makna. Secara ringkas, menganalisis struktur kalimat dengan fokus pada peran semantis yang diemban oleh setiap unsur. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi fungsi gramatikal formal, seperti subjek dan objek, tetapi juga menelaah makna fungsional dari setiap konstituen, misalnya sebagai pelaku, tindakan, atau sasaran. Dengan demikian, sintaksis berdasarkan makna membantu memahami bagaimana struktur kalimat secara aktif membangun dan menyampaikan arti yang lebih mendalam dan spesifik. Apa itu semantik? Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Secara singkat, semantik menyelidiki bagaimana kata, frasa, kalimat, dan bahkan wacana menyampaikan arti. Ilmu ini mencakup analisis makna leksikal, makna gramatikal, hubungan makna antar kata, serta bagaimana konteks memengaruhi interpretasi makna. Dengan memahami semantik, kita dapat menguraikan bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan dan bagaimana pemahaman makna terbentuk dalam pikiran penutur dan pendengar. Jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik leksikal, yaitu yang berfokus pada makna kata atau leksikon secara individual. Yang kedua, semantik gramatikal, yang mempelajari makna yang muncul akibat struktur gramatikal atau tata bahasa. Yang ketiga, semantik referensial, yaitu yang berkaitan dengan hubungan antara kata atau ekspresi bahasa dengan entitas atau konsep di dunia nyata yang mereka rujuk. Makna referensial sering dianggap sebagai makna denotatif atau makna sebenarnya dari sebuah kata. Yang keempat, semantik struktural, yaitu makna sebagai bagian dari sistem relasi dalam bahasa. Makna suatu kata dipahami dalam hubungan dengan kata-kata lain dalam leksikon yang sama atau berlawanan. Yang kelima, semantik kognitif, yaitu memandang makna sebagai fenomena yang berakar dalam kognisi manusia. Teori ini menekankan peran pengalaman, persepsi, dan metafora dalam pembentukan dan pemahaman makna. Konstruksi tata bahasa juga dipandang memiliki makna tersendiri. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman individu. Yang kedua, perubahan waktu. Yang ketiga, hubungan antar kata. Yang keempat, penggunaan bahasa figuratif. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Manfaat semantik dalam bahasa. Yang pertama, memfasilitasi pemahaman makna, yaitu dapat membantu memahami arti kata, frasa, kalimat, dan wacana, sehingga komunikasi menjadi efektif dan akurat. Yang kedua, mencegah ambigu, yaitu memahami nuansa makna dan konteks. Semantik membantu menghindari kesalahpahaman akibat ambiguitas dalam bahasa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa, yaitu memperkaya pemahaman tentang kosakata dan bagaimana kata-kata berinteraksi untuk membantu makna yang lebih kompleks. Yang keempat, mendukung penerjemahan, yaitu penerjemahan pemahaman semantik yang mendalam sangat penting untuk menyampaikan makna yang tepat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang kelima, mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa, yaitu membantu pengajar dalam menjelaskan makna, kata, dan konsep kepada siswa, serta membantu siswa dalam memperluas kosakata dan pemahaman bahasa. Yang keenam, memahami perubahan makna, yaitu membantu kita melacak dan memahami bagaimana makna kata dan ekspresi bahasa berubah seiring berjalannya waktu, memberikan wawasan tentang evolusi bahasa dan budaya. Yang ketujuh, mendukung komunikasi lintas budaya, yaitu pemahaman yang sensitif terhadap perbedaan budaya, membantu menghindari komunikasi yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi makna. Kesimpulannya, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik adalah tiga pilar utama dalam studi linguistik. Fonologi berfokus pada sistem bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan untuk membedakan makna. Kesimpulannya yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik adalah tiga pilar utama dalam studi linguistik. Fonologi berfokus pada sistem bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut diorganisasikan untuk membedakan makna. Sintaksis mempelajari struktur kalimat dan aturan yang mengatur penggabungan kata untuk membentuk unit gramatikal yang bermakna. Semantik menyelidiki makna dalam bahasa, mencangkup arti kata, frasa, kalimat, dan bagaimana konteks memengaruhi interpretasi. Ketiga cabang ilmu ini sangat saling terkait dan esensial untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi sebagai sistem komunikasi yang kompleks, mulai dari pembentukan bunyi hingga penyampaian makna yang utuh. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.